Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Qari'ah. Sempat ada yang viral waktu itu ya. Dia mengatakan Al-Qari'ah itu artinya pembaca perempuan, kata dia. Kalau qari pembaca laki-laki, Qari'ah berarti pembaca perempuan. Itu luar biasa, dia menafsirkan dengan seenak udelnya sendiri ya. Jadi menafsirkan Al-Quran itu harus ada landasannya. Dia pakai Quran, itu yang paling nomor satu, menafsirkan ayat dengan ayat. Yang kedua menafsirkan ayat dengan hadis. Yang ketiga baru menafsirkan ayat dengan qaul sahabat, perkataan para sahabat. Baru setelah itu menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para ulama. Baru setelah itu menafsirkan Al-Quran dengan bahasa. Baru setelah itu menafsirkan Al-Quran dengan teknologi. Itu urutannya itu banyak sekali gitu. Maka orang tidak boleh menafsirkan Al-Quran sebelum dia ngerti bahasa Arab. Tidak harus mahir-mahir banget lah, tapi dia tahulah mana ain, mana hamzah ya. Minimal dia bisa ngebedain mana hamzah, mana ain, mana al-qari'ah, mana al-qari'ah. Kalau al-qari'ah dari kata qara'a, itu pembaca perempuan benar. Tapi al-qari'ah itu beda lagi. Qara'a artinya menggedor. Suara yang menggelegar, dahsyat, memekakkan telinga, menggetarkan hati. Itu namanya qari'ah. Kalau dia bilangnya qari'ah ya, berarti dia baca tajwidnya nggak benar tuh. Al-qari'ah, mal qari'ah, jadi baca begitu. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah itu salah bacanya. Qari'ah pakai ain kita. Jadi salah penyebutan huruf, maknanya berubah ya. Nah itu penting. Baik, kita baca dulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Kita sampaikan kemarin al-qari'ah secara bahasa dari kata qara'a itu kalau secara mana artinya suara yang menggelegar ya. Mendentum, menggelegar, memekakkan telinga sekaligus menggetarkan hati. Jadi suara dentuman yang sangat keras itu qari'ah. Kata siapa itu? Kata para ulama. Jadi kalau kita bisa menafsirkan sendiri Al-Quran, syaratnya kita harus hafal, mengetahui Al-Quran, sebab nuzulnya, kemudian mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad. Kita harus tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh, ini turun di mana. Semuanya itu kita harus paham. Setelah itu kita harus menguasai hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat dan surat dalam Al-Quran. Setelah itu kita harus menguasai bahasa Arab. Kita harus paling tidak kita membaca minimal 10 tafsir. Baru kita boleh menafsirkan Al-Quran. Kalau tidak bisa itu semua, nukil aja. Ini saya bukan menafsirkan, saya cuma menukilkan penafsiran para ulama. Ya. Jadi jangan bilang Ustadz Ban itu nafsirin Quran. Nggak ada satu perkataan saya. Semuanya itu perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in, para ulama. Saya kutip, saya sampaikan di situ. Saya mencoba menjelaskan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kalau dia betul, maka insya Allah dapat pahala 2. Kalau saya salah menjelaskan, maka minimal saya dapat 1 pahala. Karena saya sudah mengutip. Ya bapak-bapak bisa baca sendiri. Kayaknya sih kata Imam Muqatil itu beda deh sama yang dijelasin Ustadz Bani. Kayak Ustadz Bani jelasinnya kejauhan dah misalnya. Ya nggak apa-apa. Tapi minimal saya sudah kasih range-nya, ya pondasinya ini ke sini pegangannya gitu. Tapi kalau orang nggak pakai ini, dia jelasin sendiri, ngomong sendiri dengan logika dia sendiri, dengan bahasa sesuai dia pahami sendiri, itu ngaco. Benar saja salah itu. Kata Rasulullah, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan akalnya saja, kalaupun benar aja salah. Apalagi salah. Nah, itu udah sesat menyesatkan. Ya. Tapi kalau kita menafsirkan, ngikutin ya polanya yang disampaikan oleh para ulama, salah aja dapat pahala. Karena kita sudah berijtihad, kita sudah belajar, kita baca dulu, kita sampaikan dulu, salahnya dapat pahala. Tapi kalau kita nggak pakai belajar, kita pakai pokoknya seenak udel kita nafsirin Quran, bener aja salah, apalagi salah. Kok bisa bener itu salah? Misalnya dia sampaikan bener kesimpulannya, tapi caranya adalah dia pakai akal dia sendiri, dia ulik sendiri, dia pakai cocokologi dan seterusnya, hasilnya benar, tetap salah karena dia tidak mengikuti aturan menafsirkan Al-Quran gitu. Jadi main comot, kebetulan benar misalnya ya, tapi dia tetap langkah-langkah yang ditempuh itu keliru gitu. Maka kita sampaikan, kutip lah ya, kita kutipkan pendapat-pendapat para ulama, kita nukilkan. Jadi dulu kami itu bukan didoktrin sih ya, tapi disampaikan sama rektor itu, kalian itu bukan kami cetak jadi para mufti pemberi fatwa, karena kampus kami itu namanya Kuliah Dakwah Al-Islamiyah, memang mencetak dai. Makanya kami lulus itu 4 tahun gak harus hafal 30 juz, hafal Masya Allah, enggak pun minimal 4 juz 5 juz sudah aman gitu, dia bisa lulus kuliah. Karena memang kata rektornya, kami mencetak kalian untuk jadi dai, bukan jadi mufti. Kalau kebetulan jadi mufti, alhamdulillah, tapi bukan itu kita cetak. Maka kalian itu bukan orang yang memfatwakan perkara, tapi kalian kami cetak menjadi naqilinal fatawa, orang yang nyampein fatwa-fatwa. Maksudnya bukan memproduk hukum, tapi menyampaikan produk hukum yang sudah disampaikan oleh para ulama gitu. Adapun kemudian mencoba menyesuaikan dengan jawaban yang terjadi
atas permasalahan di tengah-tengah umat, mengutip perkataan para ulama, fatwa-fatwa para ulama, nah itu nggak masalah ya. Dulu sih ada kasus mungkin mirip-mirip di zaman Rasul begini, istimbat hukum hukumnya seperti ini, mungkin bisa dipakai dalam kehidupan kita sekarang. Nah, itu nggak masalah ya. Jadi bukan mufti tapi naqilunal fatawa, orang yang membawa fatwa gitu. Maka kita ngaji di sini bukan jadi mufti, bukan jadi mufassir, bukan ya. Saya udah 5 pertemuan dengan Ustadz Bani, saya kayaknya udah jadi mufassir ini. Belum. Kita cuma ngebaca pendapat para ulama doang tentang tafsir. Karena kita ingin memahami ayat Al-Quran yang kita baca, itu tujuannya ya. Taib, jadi Al-Qari'ah secara bahasa adalah suara dentuman yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya gendang telinga kita itu, kan kita lah orang yang mendengar bisa pecah dan hatinya bergetar. Nah, itu yang disimpulkan oleh Al-Mawardi, nama tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Jadi biasanya pola penulisan saya ini sedang saya susun. Jadi ini saya yang nulis, ngutip dari perkataan para ulama. Jadi polanya saya sebut siapa yang berkata di depan, lalu saya tulis sumbernya di belakang. Ini Ibnu Abbas yang berkata Al-Qari'ah merupakan salah satu nama hari kiamat. Al-Alusi berkata qara'a itu maknanya ad-darbu bisyiddah, artinya pukulan yang sangat keras. Di mana dikutipnya ini dari Ruhul Ma'ani ya, nama kitabnya. Lalu ini ada Imam Muqatil, ini penjelasannya. Di mana dikutipnya? Zadul Masir, tafsirnya Ibnul Jauzi, begitu seterusnya. Tapi kadang nanti tidak ada sumbernya. Ini nggak ada yang komentar, bukan nama orang yang nggak disebut, sumbernya nggak disebut. Apa itu berarti? Tadabbur, bukan tafsir. Jadi ada tafsir dan tadabbur, maka kita namanya tafsir dan tadabbur. Tadabbur itu berarti semacam kesimpulan yang coba ditarik kemudian kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa cocok, bisa enggak. Namanya juga tadabbur. Setiap orang bisa beda-beda mentadaburi ayat, tergantung background pendidikannya. Kalau ahli matematika, dia mentadaburi semua ayat itu kaitannya dengan matematika. Seperti misalnya jumlah surat itu habis dibagi sekian dan seterusnya. Itu dia mentadaburinya lewat matematika. Kalau orang ahli biologi, maka dia mentadaburi ayatnya dari sisi biologi. Dia ahli seorang akuntan, maka dari sisi ekonomi, begitu seterusnya ya. Kalau dia tidak punya background apa-apa, tadaburinya bengong aja. Ayat ini kayak cocok apa nggak bahasa ini ya. Yang jelas kita mentadaburi. Tadabbur itu kita coba pahami pesan Quran, lalu kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik. Mal qari'ah. Allah pertama sebut al-qari'ah. Mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Jadi al-qari'ah Allah sebut. Terjemahnya hari kiamat. Al-qari'ah secara bahasa itu maknanya suara yang menggelegar, suara dentuman yang dahsyat. Apakah suara yang dahsyat itu? Apakah suara dentuman itu? Ini gaya bahasa Al-Quran untuk menarik ya, menarik perhatian orang. Nah, kalau zaman sekarang bisa juga misalnya ada istilah yang orang nggak tahu, disebut dulu istilahnya, baru ditanya, tahukah kalian apa itu? Reklamasi, tahukah kalian apa itu reklamasi? Korupsi, tahu nggak kalian apa itu korupsi? Jadi narik perhatian orang, langsung ke poin inti yang mau disampaikan. Tapi orang belum tahu nih, baru dijelaskanlah dengan kalimat tanya. Maka kata Imam At-Tabari, kenapa Allah mesti ulang al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah? Diulang sampai 3 kali. Dalam Al-Quran ada 3 surat yang modelnya sama. Disebut, ditanya lagi 3 kali. Yang pertama al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Yang kedua al-qari'ah,
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, yang ketiga meskipun enggak sama persis tapi mirip. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu diulang sampai 3 kali. Tapi yang mirip sekali adalah al-qari'ah dengan al-haqqah. Persis. Al-haqqah, al-qari'ah, langsung dia. Mal haqqah. Di sini mal qari'ah. Nanti ayat 3-nya wa ma adraka mal haqqah. Di sini wa ma adraka mal qari'ah. Sama tuh. Itu semua berbicara tentang kiamat. Ada nggak surat yang lain seperti itu? Nggak ada. Cuma 3 itu aja. Nah, kata Imam At-Tabari, kenapa sih mesti diulang-ulang? Kenapa nggak langsung aja? Al-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus misalnya. Kenapa mesti diulang sampai 3 kali itu? Kata Imam At-Tabari, pengulangan dalam bentuk pertanyaan menunjukkan betapa dahsyat perkara hari kiamat. Kayak kita misalnya, tahu nggak kamu berapa harga ini? Jadi kalau orang dia tahu ya, tapi dia mau ngasih tahu lewat pertanyaan, berarti itu nggak murah gitu. Kamu tahu nggak berapa nih harganya? Nah, dia mau ngasih tahu, tapi lewat kalimat tanya, berarti menunjukkan benda ini bukan murah gitu. Atau justru karena murah ya, benda bagus tapi harganya murah, berarti kan ada sesuatu yang amazing, nggak masuk dalam logika orang atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Kami pikir ini benda bagus, mahal, ternyata murah. Dari mana taunya? Setelah dikasih tahu. Cuma biasanya kita tuh ngasih tahu kalau ada benda yang bagus, harganya murah, kita ngasih tahu dengan pertanyaan, Bapak tahu nggak ini berapa harganya? Biasanya begitu. Mungkin itu 1 juta, nggak nyampe. Berapa harganya? 999.000. Ya sama 1 juta juga, man beda cepek doang. Berapa harganya? Cuma 500.000. Masa? Nah, di situ ada kekaguman, ketakjuban. Jadi biasanya dengan kalimat tanya. Bisa tadi karena benda bagus tapi harganya murah, atau sebaliknya. Benda biasa kelihatan tapi harganya luar biasa. Ya. Apa tahu nggak berapa kacamata ini? Kacamata paling 300.000. Ini bukan sembarang kacamata. Ini harganya 30 juta. Masa? Nah, itu mata kayak mau keluar semua itu. Nah, sebelum dijelaskan ke harga itu, biasanya dikasih kalimat tanya. Untuk apa? Menunjukkan berarti ini nggak sembarangan, tidak sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Dia jauh melampaui apa yang diekspektasikan oleh orang. Nah, itu kata Imam At-Tabari. Jadi kenapa Allah ulang? Kenapa nggak langsung saja al-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus? Itu daya ininya kurang kuat tuh informasinya. Tapi kalau diulang dengan kalimat tanya dulu, al-qari'ah, mal qari'ah. Ini kalimat tanya bukan lil istidrak, nanya karena tidak tahu, tapi nanya untuk menarik perhatian. Karena nggak mungkin Allah nggak tahu. Allah pasti tahu lah al-qari'ah. Jadi nanyanya beda dengan kita nanya. Nah, ada orang bilang al-qari'ah. Al-qari'ah apaan sih? Nah, itu beda ya. Ini al-qari'ah, mal qari'ah, berarti mal qari'ah di sini kalimat tanya bukan untuk minta penjelasan, bukan untuk minta jawaban, tapi untuk minta perhatian kita gitu. Orang-orang Arab kalau udah turun ayat-ayat begini nih, langsung dia berhenti dari aktivitasnya. Apa maksudnya nih? Apa maksudnya nih? Kalau kita karena nggak ngerti, bodo amat lah, mau baca apa kek. Nah, ini menunjukkan bahwa kiamat betapa dahsyat, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut kata al-qari'ah ini sampai 2 kali, dan yang keduanya diulang dengan kalimat tanya. Ya, seperti yang Allah gambarkan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Kita buka surat Az-Zumar ya. Antum yang pegang mic soalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun.
Yang artinya sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dihendaki Allah. Kemudian dia ditiup lagi, seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala. Sangkakala itu bahasa kita ya, bahasa Arabnya sur. Sangkakala itu bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Sangsekerta kayaknya, sangkakala. Kayaknya nggak tahu tuh. Sangkakala itu apa sih modelnya, bagaimana gitu, nggak ada yang tahu ya. Pokoknya kita tahu itu adalah kayak trompet, kita taunya begitu. Bayangan kita ke trompet aja pokoknya. Apakah dia modelnya trompet? Allah alam. Trompet aja macam-macam modelnya kan. Melengkung begini, ada yang lurus, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang macam-macam modelnya. Seperti apakah sangkakala itu? Allah alam, Allah yang tahu. Tapi dia ditiup, karena di sini ayatnya nufikha. Nufikha itu berarti ditiup. Sekali tiupan saja habis jagat raya semuanya itu. Benda-benda langit tabrakan, terjadi dentuman yang begitu dahsyat. Fasa'iqa. Di sini bukan famata, mati, dengan sa'iqa itu beda. Mati itu dalam kondisi normal, sakit meninggal, kecelakaan meninggal. Tapi kalau sa'iqa, dia mati karena ketakutan yang mencekam luar biasa, atau karena ada benturan yang dahsyat tadi itu sehingga dia mati. Matinya itu dalam kondisi tidak, dalam tanda kutip, tidak wajar. Ya. Ini karena sesuatu musibah petaka yang begitu dahsyat, sa'iqa itu namanya. Ada orang mati nauzubillah karena terbakar api. Nah, itu bisa masuk kategori sa'iqa. Tapi nanti meninggalnya hari kiamat jauh lebih dahsyat gitu ya. Dan itu bukan yang di bumi saja. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Siapa saja yang ada di samawat, jamak sama. Kalau sama satu, samawat berarti 7. Kalau bintang-bintang itu adanya di mana tuh? Bintang-bintang yang kita lihat di malam hari ini, itu langit keberapa adanya itu? Langit pertama. Walaqad zayyana samaa dunya. Samawati apa samaa? Samaa tunggal berarti satu. Kalau ini samawat 7 berarti lebih dari satu. Sama'ad dunya bimasabih. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh telah kami hiasi sama'ad dunya. Apa arti dunia? Dunia. Dunia apa arti dunia? Dunia itu artinya dari kata dana, rendah, hina, dekat. Artinya itu. Kenapa disebut dunia? Karena rendah, hina dia. Kenapa hina? Dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan nanti nggak ada apa-apanya. Terus dunia disebut dunia karena dekat dengan kehidupan kita ini. Akhirat nanti jauh setelah kita mati. Yang ada sekarang ya dunia, dekat disebutnya dunia. Dari kata dana. Allah katakan nanti buah-buahan di surga itu ada semua jenis buah-buahan. Wa utubihi mutasyabiha. Ada nggak pohon durian di sana? Ada. Pohon rambutan ada, pohon jengkol, petek, semua pohonan ada. Yang kita mau ada di sana. Semua ada. Tapi wa utubihi mutasyabiha. Diberikan mirip. Ada yang mengatakan namanya doang mirip tapi modelnya berbeda. Ada yang mengatakan namanya, bentuknya, warnanya semua sama, yang beda rasanya. Jadi ada orang pertama kali, lah di surga ternyata ada durian juga. Kirain cuma di Cirende doang ada durian. Kena jauh-jauh ke surga durian juga. Ah, kalau gitu ngapain ke surga ya Allah? Ternyata cuma durian buahnya. Kata Allah dalam bahasa saya ya, gak usah banyak bacot, makan aja dulu itu. Coba dulu. Begitu dia cobain, dia langsung lupa semua rasa durian yang ada di dunia. Musangking, apalagi lewat itu semuanya lupa. Terkalahkan betapa nikmatnya buah dunia itu, buah di surga itu. Dan kata Allah, qutufuha daniyah, metiknya daniyah, dana. Artinya pendek, dekat, nggak pakai tangga, nggak perlu manjat, petik aja langsung. Nah, saya pernah sampaikan, kalau tidak salah ya, kehidupan kita di dunia ini
itu lama-lama akan meniru surga. Allah katakan di surga itu, orang penghuni surga itu duduk-duduk di dipan-dipan yang bertelekan gini. Orang pada bikin dah itu. Dipan, ada senderannya. Terus Allah katakan ada bantal-bantalnya. Sekarang sofa kan ada bantal-bantalnya. Dulu orang nggak ngerti. Kalau duduk ya balai aja dari bambu gitu. Bantal di mana adanya? Kasur, tempat tidur. Semakin kesini enggak. Sofa-sofa itu tempat duduk ada bantal-bantalnya. Kadang-kadang kita bingung, ini buat duduk apa buat tidur ya? Bertelekan gini senderan. Ini nyontoh dari sorga nih, Pak. Ada senderannya. Kalau itu enggak, itu tiang. Beda itu. Terus Allah katakan qutufuha daniyah. Buah-buahan di surga metiknya rendah. Sekarang orang berusaha tuh. Bagaimana teknologi sampai sekarang sudah bikin pohon itu gak perlu tinggi-tinggi. Dulu orang kalau manjat kelapa, Masya Allah, lihat itu ngeri luar biasa. Sekarang coba ditanam pohon kelapa pendek aja buahnya banyak. Pohon durian gak perlu tinggi-tinggi. Sekarang usahakan pohon durian pendek, kecil, buahnya udah banyak. Metiknya gak perlu manjat. Bahkan ada yang metiknya sambil tiduran. Saking pendeknya tuh. Jadi manusia itu ngikut Quran sebenarnya. Apalagi online ya. Gak perlu metik ya. Tinggal pencet doang. Nyampe ke rumah. Di surga itu ada gelas-gelas yang tersusun rapi. Kesini orang niru tuh, beli lemari diisi gelas. Gelasnya bukan buat minum, buat pajangan. Ini gelas nih dari Swiss, Ustaz, saya beli. Oh, ini dari Thailand. Yang ini nih dari pasar loak kalau yang ini. Dia bukan buat pakai minum, cuma buat hiasan pajangan. Ada di situ piring, ada di situ gelas. Ngikutin Quran sebenarnya. Dia manusia mencoba mendekatkan pemahamannya terhadap surga itu. Tapi pada hakikatnya jauh lebih indah, jauh lebih nikmat yang ada di surga. Ngomongin apa kita tadi sampai ke situ-situ ya? Sama ad-dunya ya, sama ad-dunya. Walaqad zayyana sama ad-dunya. Kami telah hiasi langit dunia, sama tunggal satu berarti. Ad-dunya dekat, yang rendah. Berarti langit keberapa tuh? Langit pertama. Jadi itu bintang-bintang segala macam itu ditaruh di langit pertama. Jarak dari bumi ke langit pertama kata Rasulullah itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun baru nyampe langit pertama. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun lagi. Ketiga 500 tahun lagi. Sampai 7 berarti berapa tuh? Sampai ke langit ke-7 berapa ratus tahun? 3.500. Kan 5 kali 7 kan? 3.500. Dari langit ke-7 ke kursi jaraknya 500 tahun. 4.000 tuh. Dari kursi ke alma 500 tahun, 4,5. Dari alma ke arsy Allah 500 tahun. Totalnya 5.000 tahun. Dari bumi sampai ketemu Allah di Sidratul Muntaha mestinya butuh waktu 5.000 tahun. Tapi Nabi Muhammad berangkat pada Isya ke Al-Aqsa, ngimamin sholat, lalu naik langit pertama, kedua, ketiga, empat sampai ke 7, lalu sampai ke kursi, ke alma, ke ars, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, lalu balik lagi ke bumi, belum subuh udah nyampe. Berangkat pada Isya, balik sebelum subuh. Jadi kalau kita ngitung jam 8 berangkatnya, jam 4 baliknya. Berarti berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Padahal kata Rasulullah tadi jaraknya mestinya 5.000 tahun. Itu kalau menggunakan kecepatan cahaya. Jadi kalau pakai kecepatan cahaya dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha 5.000 tahun. Balik lagi 5.000 tahun. Makanya manusia pergi ke Mars aja, ke Mars, Elon Musk itu bikin pesawat yang cepat. Itu kan kecepatannya cahaya itu. Buat nyampe ke Mars itu 50 tahun. Jadi kalau kita berangkat dari sini udah usia 50 tahun, sampai sana udah mati. Mati. Balik lagi udah nggak ada. Maka kalau mau dikirim ke sono, bayi orok nih suruh naik pesawat itu sampai di planet Mars udah 50 tahun usianya. Nanti turun lagi udah mati.
Maka harus dibikin pesawat lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ya. Atau ya nggak sampai kecepatan cahaya lah ya, tapi cepat, sangat cepat itu saja masih butuh waktu 50 tahun. Nah Rasulullah SAW naik itu sampai Sidratul Muntaha, Insya Allah, dan balik lagi cuma 8 jam. Belum dipotong di Al-Aqsa. Di Al-Aqsa kan Rasulullah mengimami sholat berjamaah. Taruhlah di Al-Aqsa habis sejam, berarti 8 kurang 1 tinggal 7. Nanti di Sidratul Muntaha kan nggak nyampe, langsung balik lagi. Di situ Allah sampaikan perintah salat, setelah itu turun ketemu dengan Nabi Ibrahim, turun lagi ketemu Nabi Musa, suruh balik lagi, bolak-balik, taruhlah sejam. Berarti habis 2 jam. Nah, sejam di Al-Aqsa, sejam bolak-balik tadi itu. Berarti 8 kurang 2 sisa 6 jam. Jadi totalnya 3 jam naik ke atas, 3 jam balik ke bumi. Masya Allah. Itu kecepatan buruk seperti apa itu ya. Ada yang mengatakan buruk itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja, itu pakainya buruk. Tapi dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu tidak pakai buruk, tapi malaikat Jibril yang langsung membawa. Tapi ada sebagian ulama mengatakan semuanya pakai buruk. Wallahu alam ya. Yang jelas cepat sekali. Sejauh sekali melangkah sejauh mata memandang. Padahal jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jaraknya? Kurang lebih 1.500 kilo. Kalau orang zaman itu naik kendaraan unta atau kuda, sehari semalam itu perjalanan 8 farsakh, kurang lebih 40 kilo. Kalau kata Imam Auza'i, orang disebut safar kalau dia menempuh perjalanan sehari semalam, yaitu 8 farsakh 40 kilo. Orang kalau sudah 40 kilo disebut musafir. Kata siapa nih? Imam Auza'i. Dia boleh mengqasar salat, dia boleh tidak puasa Ramadan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan gak cukup sehari semalam, harus 2 hari 2 malam, 16 farsakh, yaitu kurang lebih 80 kilo. Sama mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Zahiri, pokoknya dia pergi keluar rumah yang bukan rutin disebut safar. Dia nggak biasa ke Tanah Abang, mungkin setahun sekali. Dari sini ke Tanah Abang mungkin 40 kilo juga nggak nyampe. Sering nggak ke Tanah Abang Pak? Jarang Ustaz, setahun sekali ini pas Ramadan ini mau lebaran baru ke Tanah Abang. Nah menurut Az-Zahiri itu sudah masuk kategori musafir, boleh mengqasar, boleh nggak puasa. Dan ternyata di Tanah Abang banyak sekali pengikut Zahiri. Jadi saya pergi ke Tanah Abang di bulan Ramadan, itu banyak lagi makan soto, lagi makan bakso. Wah ini pengikutnya mazhab Zahiri nih, Zahiri semua. Saya nggak ikut buka, saya ikut mazhabnya Syafi'i. 80 kilo dari rumah saya ke Tanah Abang nggak sampai 80 kilo, jadi nggak buka. Berarti itu dari bumi ke langit pertama itu kan luas, pasti ada makhluk yang tinggal di situ, makhluk yang hidup, mati semuanya. Dari langit ke satu ke langit kedua itu ada malaikat juga, mati semuanya. Dari langit kedua, ketiga, begitu sampai dengan langit ketujuh semuanya mati. Di bumi mati, di semua langit mati. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, mati semua. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Ada sebagian mengatakan ini ungkapan tapi Allah sanggah. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang Allah kehendaki hidup, maka mati semua. Yang pertama. Yang kedua, kata Al-Mawardi, ada beberapa yang begitu ditiup sangkakala nggak langsung mati. Siapa mereka? Malaikat Jibril, malaikat Israfil peniup sangkakala, malaikat Israel, dan malaikat Mikail. 4 malaikat ini nggak langsung mati. Jadi begitu tiup sangkakala semua makhluk mati, tersisalah Allah dengan 4 malaikat ini. Lalu Allah perintahkan, wahai Israel, malaikat maut, cabut nyawa ketiga rekanmu. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, semuanya mati. Tersisa Allah dengan malakul maut. Setelah itu kata Allah, hei malakul maut, cabut sendiri nyawamu. Maka dia mencabut nyawanya sendiri dan matilah. Tersisalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nufikha fihi ukhra. Thumma itu kemudian, namanya huruf ataf litartib ma'at tarahi,
urutan tapi ada jeda. Berarti sangkakala pertama dengan sangkakala kedua itu tidak berurutan. Maksudnya dia berurutan tapi ada jeda. Berapa lama jedanya? Rasul ditanya, Rasul, berapa lama antara tiupan sangkakala pertama dan sangkakala kedua? Kata Rasulullah, arba'un, 40. Sahabat nggak ada yang nanya, 40 apa? Hari, 40 bulan, 40 tahun, atau 40 jam? Rasul tidak nyebut itu. Dan sahabat nggak ada yang bertanya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka kami berasumsi maksudnya adalah 40 tahun. Berarti selama 40 tahun itu jagat raya kosong melompong, tidak ada satu makhluk pun, hanya Allah sendiri. Ini untuk menunjukkan Allah menciptakan makhluk bi ghairi hajah, bukan karena Allah butuh makhluk. Karena ada sebagian orang mengatakan, kenapa Allah ciptakan jagat raya? Ya Allah sendirian, bosan, bete, ngapain ya sendiriannya? Ah, iseng bikin makhluk, bikin manusia biar ada kerjaan. Nauzubillah min dzalik. Itu enggak benar. Allah menciptakan makhluk sama sekali tidak butuh kepada kita. Nggak ada Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Buktinya mana? Buktinya ini. Allah hancurkan semua jagat raya, mati semua makhluk, nggak ada. Tersisa Allah sendirian selama 40 tahun, tidak berhenti, tidak pensiun jadi Tuhan. Lalu manusia, jadi RT aja kita, itu semua warganya pada hijrah semuanya, pada nolak, dia sendirian tuh RT, berhenti langsung. Jadi presiden ditolak sama, nggak usah semua rakyatnya, 50% aja bangsa itu atau penduduk negeri itu menolak dia, selesai, jatuh, lengser. Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Ini 40 tahun kita apa 40 tahun Allah? Wallahu a'lam. Kalau 40 tahun Allah, lama sekali. Karena sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut kita. Sehari. Kalau udah 40 tahun, berapa juta tahun itu kosong jagat raya ini. Kalaupun 40 tahun hitungan kita ya tetap lama ya, 40 tahun. Ya, kalau 40 hari masih mending. 40 jam masih mending. 40 tahun lama lah. Kosong dibiarkan 40 tahun. Di Cirende 40 tahun nggak ada orangnya, habis semua langsung ini. Semua semak-semak belukar segala macam semua tumbuh itu. Kosong. Nah, setelah 40 tahun itu ditiuplah sangkakala kedua, baru manusia semua akan bangkit. Jadi kita bayangkan ya, tiupan sangkakala itu gimana dahsyatnya itu. Dia bisa menghancurkan jagat raya semua, bisa membuat mati semua makhluk. Bukan cuma manusia, jin, binatang semua mati, bahkan malaikat mati. Itu betapa dahsyat suara menggelegar itu. Orang kalau sampai dengar dentuman sampai mati sekali, itu lebih dahsyat daripada bom ya. Orang bom itu mati ya karena terkena percikannya, bukan karena suaranya. Ini karena suaranya. Seperti kaum Samud ya. Kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah dengan qari'ah. Ya. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun apa ayatnya? Terus sab'a layalin ya. Wa thamaniyata ayamin husuma. Yang qari'ah itu apa? Bil qari'ah. Ya, kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Mereka mendustakan ya, mendustakan al-qari'ah. Maaf. Jazakallah khair. Baik. Lalu kata Ali radhiyallahu anhu warda, dikutip oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan, bahwasanya hari kiamat itu memiliki banyak nama. Nah, nama ini menunjukkan kemahadahsyatan dia. Di orang kalau banyak namanya, oh keren itu. Ini ketemu sama Bang Codet. Yang mana? Itu si Gopar misalnya. Nama lainnya Codet. Bukannya dia bandit, itu nama lain juga. Ya. Bukannya dia dijuluki si pendekar bayangan, itu juga. Gitu. Jadi kalau banyak namanya, berarti orang itu bukan sembarangan tuh. Semakin banyak sebutannya, menunjukkan dia bukan sembarangan. Nah, kiamat itu memiliki banyak nama. Semakin banyak namanya menunjukkan kiamat itu bukan sembarangan. Dahsyat luar biasa. Berapa banyaknya?
Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, Imam Ghazali dan Imam Al-Qurtubi mengumpulkan nama-nama hari kiamat. Lalu dihitung itu sampai dengan 50-an nama. Banyak sekali. Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, apa lagi? Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Az-Zalzalah, Yaumal Hasrah, Yauman Nadama, Yaumut Taghabun. Oh, itu banyak sekali nama-nama kiamat. Itu di total sama Imam Ghazali dan Imam Qurtubi ada 50-an nama. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa dahsyatnya huru-hara kiamat. Di surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Yang artinya, wahai manusia, bertakwa kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Pada hari kamu melihatnya goncangan itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Jadi kata Allah, goncangan hari kiamat itu begitu dahsyat. Gimana dahsyatnya? Bayangin aja, kira-kira begitu. Bayangin aja, saking dahsyatnya tuh goncangan itu, kalau ada ibu yang menyusui anaknya, lupa sama anaknya. Kenapa itu dijadikan masal, perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf ya, orang tua itu sedahsyat apapun musibah bencana di muka bumi ini, kalau dia punya anak yang masih berarti di bawah 2 tahun, yang masih dia susui, itu tidak akan pernah lupa. Apapun masalahnya, yang dicari pasti anaknya. Gak mungkin lupa. Mungkin dia lupa perhiasan, mungkin lupa HP, mungkin lupa sama lakinya. Lari, laki gue di mana nih? Mungkin lupa. Tapi kalau anak nggak akan lupa. Dan anak semakin kecil itu perhatian ibu semakin besar. Berbanding terbalik, kalau dia bertambah besar, perhatian makin kurang. Tambah, udah usia 20 tahun, udah mau balik, mau kagak, bodo amat udah. Udah mulai itu. Tapi kalau bayi masih kecil itu, ibu tuh perhatian sekali. Gak mungkin lupa itu. Kemana-mana dibawa. 9 bulan dia kandung. Gak bakal lupa itu. Lahir, disayang-sayang. Pergi kemanapun, anak dipikirin. Dia pergi cepat-cepat pulang karena anak. Kalau bapak, bodo amat ya. Ada juga sih bapak yang peduli ya. Tapi kebanyakan bapak-bapak pergi aja. Sampai di telepon, lah baliklah nih kata bininya. Lagi ngaji, tar dulu belum selesai. Kalau ibu-ibu nggak bisa, dia punya bayi itu kemana-mana pasti kepikiran. Bahkan mohon maaf, tsunami di Aceh yang begitu dahsyat itu menghantam kota-kota besar itu sampai air setinggi 4-5 meter itu, bahkan lebih dari itu. Hancur tuh bangunan, lama-lama air itu surut. Begitu surut, sedang evakuasi itu, ada sebuah reruntuhan bangunan itu, seorang wanita, dia posisinya seperti sujud begitu, tapi udah mati. Begitu diangkat, orang pikir ini matinya sujud nih. Lupanya apa? Dia sedang melindungi bayinya. Jadi ada anaknya di situ. Dia dan bayinya mati semua. Itu menunjukkan dahsyat luar biasa tuh tsunami di Jepang. Tapi tetap seorang ibu masih peduli sama anaknya. Masih dibawa, digendong segala macam. Teriak-teriak, anak saya. Berarti menunjukkan sebetapa dahsyatnya gempa, kebakaran, banjir yang ada di dunia ini, itu masih belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena seorang ibu masih peduli dengan bayinya. Kiamat itu saking dahsyatnya itu, lupa sama anak itu. Lari-lari aja udah dia. Sama bayinya lupa, Masya Allah. Sama lakinya apalagi. Udah lupa.
Bayi yang mestinya dia ingat kemana-mana itu lupa, ditinggal. Itu nggak kebayang itu gimana ngerinya itu. Dahsyat nih, luar biasa. Orang kalau gempa kan, gempa ini misalnya nauzubillah terjadi gempa, lari keluar, gempa. Orang langsung lari keluar. Pasti HP ditinggal, duit nggak mungkin. Taruh duitku sebelah mana? Duit mana tadi? Mana? Nggak ada, tinggal. Karena kalau dia nyariin duit, keburu jatuh, ketimpa. Dia nyariin HP, takut ketimpa. Motor, kunci, mobil, tinggal. Bahkan kemarin kebakaran di LA saja, mobil mewah-mewah ditinggal. Kenapa? Dia lebih mengutamakan keselamatan diri, lari aja dulu. Ntar kendaraan belakangan lah, lari aja selamat. Gitu. Tapi kalau ada anak, tetap mobil ditinggal, anak enggak, cari dan gendong sama dia. Ya. Sampai terperangkap, pokoknya dicari anaknya tuh, nggak mungkin ditinggal. Apalagi kalau anaknya masih di bawah 2 tahun, bayi, nggak mungkin ditinggal tuh, pasti dibawa. Berarti menunjukkan kebakaran elek nggak ada apa-apanya, sama sekali nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dahsyatnya goncangan hari kiamat. Jadi itu kata Allah, kalau kalian pengen tahu bagaimana dahsyatnya goncangan kiamat, nanti kalau ada misalnya seorang wanita yang menyusui bayinya, masih masa penyusuan, sampai lupa bayi itu, dia lari ingin menyelamatkan diri. Dan itu mustahil terjadi sekarang. Hanya bisa terjadi pada hari kiamat. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil langsung keguguran. Kalau gempa yang dahsyat, ada yang sampai keguguran, ada yang enggak ya. Tapi kalau bencana atau apalah itu, wanita yang sedang hamil ada yang langsung keguguran di tempat, ada yang setelahnya keguguran, ada yang tidak keguguran tapi bayinya cacat, ada ya. Tapi kalau hari kiamat nggak ada itu, langsung hari itu juga, detik itu juga langsung pecah ketubannya, jatuh, langsung keguguran. Semua wanita, aduh ngeri ya. Kalau enggak, ada juga sekarang yang misalnya jalanan di beberapa daerah jalannya rusak, saking rusaknya sampai diberikan masal atau perumpamaan, ini jalanan saking rusaknya, kalau naik angkot wanita hamil ini langsung beranak dari sini. Dia bukan keguguran, beranak. Berarti sudah usia kehamilannya sudah tua ya. Jadi yang keguguran itu biasanya kalau nggak kehamilannya sudah di atas 6 bulan atau kehamilannya masih muda, gampang keguguran. Tapi kalau usia-usia 4, 5, ya, 6 bulan itu kuat, dia nggak keguguran. Itu kalau musibah yang di dunia ini. Tapi kalau musibah yang terjadi pada hari kiamat, kata Allah pasti akan keguguran. Wa taron nasa sukara. Kau lihat manusia semua kayak orang mabok, jalan sempoyongan ke sini ke situ. Wa ma hum bisukara, dia nggak mabok, tapi azaballahi syadid. Siksa Allah, goncangan kiamat yang begitu dahsyat, sehingga orang nggak bisa dia jalan dalam kondisi tegak, nggak bisa, harus miring. Mungkin kalau bapak-bapak pernah lihat orang yang di kapal itu ya, kapal terus di laut ombang-ambing itu miring-miring, dia sampai miring-miring, ombak besar, kadang-kadang sholat itu sampai jaga. Karena ombak itu menggoyang begitu dahsyat kapal itu. Nanti hari kiamat yang goyang begitu tuh bukan kapal, itu bumi, di rumah, di atas tanah, di atas kebun, di atas lapangan, di atas gunung, di dalam masjid, semua akan goyang. Ya Allah, inna zalzalatas saati syai'un azim. Maka kenapa gempa itu disebut dengan zilzal? Nanti kita bahas di surat Az-Zalzalah. Dari kata zalla. Zalla itu artinya tidak bisa berdiri tegak, terpleset. Jatuh sini, jatuh sana, jatuh situ. Ya Allah. Nah, ini menunjukkan betapa ngeri dan dahsyatnya hari kiamat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ulang kata Al-Qari'ah dengan bentuk kalimat atau kata tanya, mal qari'ah. Apa itu sebenarnya suara dentuman yang dahsyat, memekakkan telinga, menggetarkan hati. Nah, ini menunjukkan betapa dahsyat perkara hari kiamat itu. Tapi lagi-lagi kita memohon kepada Allah semoga kita dijauhkan ya dari huru hara hari kiamat. Bahkan jangankan kiamatnya, kalau bisa fitnah-fitnah yang terjadi sebagai prolog kiamat pun kalau bisa kita jangan sampai kena ya. Karena ada tanda-tanda kiamat sugro, ada tanda-tanda kiamat kubro. Jangankan yang kubro, kalau bisa yang sugro aja jangan kena kita. Meskipun udah terjadi ya,
Apa diantaranya? Taqarrubuz zaman. Waktu semakin terasa cepat. Kayak baru kemarin kita ngaji, malam ini ngaji lagi nih. Besok udah ngaji lagi, cepet banget ya waktu. Kayak baru kemarin terima gajian, udah habis aja nih, cepet banget tuh. Giliran udah habis nungguin gajian lama. Terus tempat itu berasa dekat. Dulu orang dari sini ke Mekah komunikasi luar biasa sulit sekali. Pengen ngubungin, pengen ngasih tahu mesti pakai surat lama ya. Nulisnya alhamdulillah aku baik-baik saja, dikirim sampai di Indonesia 3 bulan. Orangnya udah meninggal di sana misalnya. Sampai alhamdulillah baik-baik saja padahal udah meninggal. Waktu surat dikirim ya memang baik-baik saja. Tapi begitu surat sampai ke sini udah meninggal misalnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau sekarang detik itu dia nulis surat, pesan, detik itu juga sampai. Detik itu dia ngasih kabar, sampai juga sekarang. Telepon, video call, Masya Allah. Jadi tempat dan waktu sudah semakin berdekatan. Ini diantara tanda-tanda kiamat sughra. Jadi udah bentar lagi. Tapi insya Allah bukan Jumat depan ya. Jumat ini kan bukan kan? Jumat depan juga bukan insya Allah. Karena kita masih ngaji ya. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Sebelum saya semakin lama semakin mengecil, kecil hilang. Padahal saya masih di sini, cuma udah hilang di mata jamaah sekalian karena udah ngantuk berarti. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.